Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Sri Rahayu, NPM 19103010087. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan kodrat bahasa. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwasanya makhluk hidup, baik hewan maupun manusia, mempunyai cara-cara mereka tersendiri untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Manusia memiliki bahasanya sendiri, begitupun dengan hewan. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan hewan monyet. Nah, jadi ketika sekelompok monyet ini sedang diserang bahaya, baik diserang hewan buas ataupun diserang pemburu, maka secara langsung monyet-monyet ini akan memberitahu kepada teman-temannya bahwasanya mereka sedang dalam keadaan bahaya, baik itu lewat kode-kode tertentu, loncatan-loncatan, atau dengan teriakan-teriakan. Begitu pula dengan manusia, teman-teman. Manusia juga mempunyai bahasanya sendiri untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, baik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Nah, namun yang menjadi poin penting di sini adalah apa saja sih ciri-ciri khusus yang membedakan antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Nah, sebenarnya ada 8 ciri-ciri khusus yang membedakan antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 5 saja ciri-ciri khusus yang membedakan bahasa hewan dengan bahasa manusia. Untuk ciri khusus yang pertama adalah bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur. Jadi, suatu kalimat atau wacana yang diujarkan oleh manusia itu memiliki susunan dan membentuk struktur-struktur tertentu. Misalnya pada kalimat ibu memasak sayur lodeh. Nah, dalam kalimat ini terdiri atas 3 aspek sintaksis, yakni fungsi, kategori, dan juga peran. Nah, untuk fungsi sendiri, kata ibu menduduki subjek, kemudian memasak menduduki predikat, kemudian sayur lodeh menduduki objek. Nah, lalu untuk kategori, kata ibu ini menduduki frasa nomina, kemudian memasak menduduki frasa verba, dan sayur lodeh menduduki frasa nomina. Nah, untuk peran, kata ibu menduduki pelaku, kemudian memasak menduduki perbuatan aktif, dan sayur lodeh menduduki penderita. Lalu untuk ciri khusus yang kedua adalah bahasa manusia itu dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa. Nah, jadi bahasa itu dapat digunakan untuk mengungkapkan peristiwa baik yang ada di masa lalu, di masa yang akan datang, dan juga peristiwa imajinatif. Misalnya saja, seorang guru sejarah yang menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945. Nah, jadi dengan bahasa, guru sejarah tersebut dapat menceritakan hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses kemerdekaan tahun 1945 pada muridnya saat ini. Kemudian untuk ciri khusus yang ketiga adalah bahasa manusia itu memiliki struktur ganda. Jadi, struktur ganda di sini adalah struktur lahir dan juga struktur batin. Struktur lahir adalah struktur yang tampak baik berupa bunyi maupun tulisan, sedangkan struktur batin adalah struktur yang mendasari kalimat. Nah, struktur batin ini juga bisa dibilang makna yang tersirat dalam suatu kalimat. Nah, di dalam kalimat sendiri itu bisa jadi terdapat satu struktur lahir dan satu struktur batin. Bisa jadi juga terdiri dari satu struktur lahir dan 2 struktur batin, terdiri dari 2 struktur lahir dan 1 struktur batin, dan kalimat tersebut juga
bisa jadi terdiri dari dua kalimat yang sepertinya berstruktur lahir yang sama, namun memiliki struktur batin yang berbeda. Nah, kali ini saya akan mencontohkan kalimat yang mempunyai satu struktur lahir dan dua struktur batin. Misalkan pada kalimat kucing memakan tikus mati. Nah, untuk struktur lahir sudah jelas ya, kucing memakan tikus mati. Namun di sini ada dua struktur batin, ada dua persepsi. Persepsi yang pertama adalah seekor kucing yang sedang memakan tikus, lalu kucing tersebut mati. Persepsi yang kedua adalah seekor kucing yang sedang memakan tikus yang sudah mati. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang memiliki satu struktur lahir dan juga dua struktur batin. Kemudian untuk ciri khusus yang keempat adalah bahasa manusia diperoleh secara turun-temurun. Bahasa diperoleh dari satu generasi ke generasi yang lain untuk mencegah suatu kepunahan. Nah, oleh karena itu, sampai saat ini teman-teman, kita masih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Kemudian untuk ciri khusus yang kelima adalah bahasa manusia bersifat arbitrer. Jadi, bahasa itu disebut arbitrer karena tidak ada hubungan langsung antara nama dan juga objek nama tersebut. Misalnya, kata gajah dan hewan gajah yang memiliki kaki empat, kemudian belalai yang panjang dan juga badan yang besar seperti itu. Nah, jadi sebagai konsekuensinya bahasa harus bersifat konvensional. Jadi bahasa itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama seperti itu karena agar suatu masyarakat itu memiliki pengetahuan yang sama terhadap sistem tanda dalam bahasa mereka. Nah, hal ini penting karena bahasa itu agar dapat memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait ciri-ciri khusus yang membedakan antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.